Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Paras Rahadian Hidayah, Direktur Keuangan PT Aman Mineral Internasional. Di sini saya akan menyampaikan laporan ringkasan kinerja keuangan tahun buku 2025 kepada Bapak Ibu para tamukan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 4 agenda utama, yaitu pertama, ringkasan kinerja, lalu yang kedua, rasio keuangan kunci, yaitu return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio. Yang selanjutnya, analisis singkat dan keempat, strategi ke depannya. Di tahun 2025, saya sampaikan secara terbuka bahwa terjadi penurunan penjualan bersih sebesar 31% atau sebesar 1,8 miliar USD, dan juga laba bersihnya itu juga menurun sebanyak 61% menjadi 249 juta USD atau setara 4,18 triliun rupiah. Tapi meskipun begitu, total aset yang dimiliki oleh PT Aman itu meningkat 25% dengan jumlah 13,87 miliar USD. Dari tiga rasio keuangan utama, return on asset berada di 1,8%, return on equity berada di 4,6%, dan debt to equity ratio sebesar 1,55 kali. Untuk ROE dan ROI itu turun dari tahun sebelumnya karena laba bersih yang menurun dan basis aset serta ekuitas yang tumbuh. Untuk debt to equity ratio sendiri itu meningkat. Untuk debt to equity ratio sendiri itu naik dari tahun sebelumnya karena penambahan utang untuk mendanai proyek strategis. Kita cermati, ROA turun dari 5,7% ke 1,8%, ROI dari 12,1% ke 4,6%. Kami pikir ini masih wajar pada tahun investasi karena laba bersih yang menurun dan fasilitas yang belum berproduksi penuh, sementara basis aset dan ekuitas yang besar. Yang penting eh, ROI tetap di atas ROA, yang menandakan struktur pendanaan masih mengungkit imbal hasil ekuitas. Meskipun begitu, penurunan ini bersifat sementara karena di Q1 2026 sudah ada tanda baik dengan laba bersih sebesar 193 juta USD yang menutupi rugi pada Q1 di tahun 2025. Sekarang komposisi struktur modal itu 39% ekuitas dan 61% liabilitas dengan DAR 1,55 kali naik dari tahun sebelumnya karena lonjakan pinjaman bank anak usaha untuk mendanai belanja modal yaitu smelter, pembangkit gas, dan terminal LNG. Listrik yang lebih tinggi juga perlu dikelola, namun ditopang aset produktif baru yang diharapkan akan mendongkrak arus gas pada tahun 2026 ini. Untuk strategi ke depannya, kami akan fokus kepada 4 hal. Pertama itu menstabilkan smelter, operasi smelter dan kilang logam mulia setelah masa ramp up. Yang kedua, menuntaskan ekspansi, yaitu pabrik pengolahan baru yang dikomisioning pada Juli 2026, pembangkit gas dan terminal LNG. Yang ketiga, meningkatkan produksi seperti pada panduan 2026 sebesar 19.000 ton konsentrat. Dan yang keempat, menjaga struktur keuangan agar tetap sehat dengan memanfaatkan harga tembaga atau emas yang mendukung. Sebagai penutup, tahun 2025 ini adalah tahun transisi, investasi yang meletakkan fondasi hilirisasi perseroan. Meskipun begitu, pemulihan telah terlihat sejak kuartal pertama 2026. Kami harap ke depannya makin terlihat hal-hal baik untuk PT Aman Internasional, PT Aman Mineral Internasional. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.